Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Syafitri Ibrahim Latif, Lutfia Nabila Putri, Rani Febriana, dan Santi ingin mempresentasikan tugas ketujuh tentang Plant Garden, di mana di sini kita menggunakan 3 kelas, yaitu yang pertama main class, yang kedua ada subkelasnya Garden dan Plant. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Nabila. Baik, di sini kita akan menggunakan variabel dengan nama input dan bertipe data integer. Dan akan menggunakan konstruktor yaitu garden dan konstruktor plant. Di sini kita akan menggunakan scanner sebagai inputan pada user. Lalu, di sini akan tertera sebuah menu yang dimana kita diwajibkan untuk memasukkan pilihan, lalu akan menampilkan menambahkan tanaman, yang kedua itu panen, ketiga itu memberi pupuk, keempat itu memberi air, kelima itu exit. Lalu di sini adanya input sebagai metode dari scanner yang bertipe data integer. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Rani Febriana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang switch cast, di mana switch cast adalah menu pilihan. User dituntut untuk memilih dari pilihan menu yang tersedia. Di sini terdapat 5 menu utama ya. Untuk case pertama, itu ada garden at plant. Pertama kita buka class garden, kemudian kita cari struct at plant atau void at plant. Di sini kita menggunakan 2 variabel, di mana variabel pertama adalah plant dengan P besar dan plant dengan P kecil. Kita menggunakan tipe data integer dengan variabel INP jumlah tanaman. Selanjutnya kita menggunakan if-else di dalam if. If yang pertama itu terdapat unplain array iteratif kurang dari 10. Yang di dalam struct ini terdapat scanner in plan, yaitu dokumen penting yang menyimpan inputan dari scanner. Nah, setelah itu terdapat sistem outprint, yaitu keluaran berupa masukan jumlah tanaman. Di sini, user dituntut untuk memasukkan jumlah tanaman yang ingin ditambahkan ke dalam kebun, yaitu berupa INP jumlah tanaman sama dengan IN plant.next integer tanpa variabel. Kemudian untuk if yang kedua, itu terdapat INP jumlah tanaman ditambah dengan mplant array iteratif kurang atau sama dengan dari 10. Yang berarti unplain array iteratif ditambahkan dengan INP jumlah tanaman. Atau jika tidak, maka yang keluaran yang dinyatakan adalah melebihi kapasitas kebun. Dan jika semua pernyataan ini sudah tidak terpenuhi atau tanaman sudah melebihi dari 10, maka output yang dikeluarkan adalah kebun penuh. Kemudian kita lanjut untuk case keduanya, itu terdapat garden panen, di mana terdapat ada di kelas garden dan struct panen. Di sini ada dua variabel yaitu variabel plant dan P. Dengan tipe data integer, variabel input jumlah panen. Kita juga menggunakan if-else di dalam if, seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya. If yang pertama, terdapat P yang menyatakan get status tumbuhan yang lebih dari 3. Di mana tanaman diharuskan untuk berbunga baru bisa dipanen. Kemudian di dalam struct ini ada scanner panen, yaitu untuk menyimpan inputan dari user. Kemudian ada sistem outprint yang menyatakan masukan jumlah tanaman, dan di sini user juga dituntut untuk memasukkan jumlah tanaman yang ingin dipanen berupa input jumlah panen sama dengan panen next integer. Jika unplain array iteratif tidak sama dengan 0, berarti unplain array iteratif dikurang dengan input jumlah panen. Misalkan, di dalam kebun tersebut terdapat 10 tanaman yang bisa dipanen. Kemudian kita memanen sebanyak 4 tanaman. Maka jumlah tanaman yang ada di kebun bersisa dengan 6 tanaman. Kemudian jika semua pernyataan di atas tidak sesuai atau sudah terlewatkan, maka akan keluar outputan berupa kebun kosong. Dan jika semua pernyataan tersebut sudah terpenuhi, maka kita akan mendapatkan poin,
di mana poin itu kita dapatkan dari persatuan tanaman yang sudah kita panen. Kemudian ada hasil panen, adalah hasil panen ditambah input jumlah panen. Dan jika semua inputan sudah tidak dapat terpenuhi, maka akan keluar outputan berupa tanaman masih kecil, tidak bisa dipanen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafitri Ibrahim Latiaf. Baik, di sini saya akan membahas case 3 dan case 4 tentang memberi pupuk dan memberi air. Selanjutnya kita akan membuka subclass plan. Jika kita ingin memberi pupuk, jumlah pupuk ditambah menggunakan increment. Lalu jika berhasil akan muncul pesan memberi pupuk. Sama juga dengan memberi air. Jumlah air ditambah menggunakan increment. Lalu jika berhasil akan menampilkan menyiram air. Jika kedua fungsi di paling akhir fungsi kita akan mengecek kondisi tumbuh. Cek kondisi tumbuh jika jumlah air lebih besar sama dengan 3 dan jumlah pupuk lebih besar sama dengan 2. Lalu lanjut dengan fungsi tumbuh. Jika status tumbuh kurang dari 4 atau berbunga, jumlah air akan dikurang 3, jumlah pupuk akan dikurang 2, dan status tumbuh akan ditambah menggunakan increment. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santi. Nah, jadi setelah user memilih salah satu user di garden, maka tumbuhan akan ditampilkan di display garden. Nah, fungsi ini terdapat di kelas garden. Fungsi display garden ini digunakan untuk menampilkan nama kebun, jumlah tanaman, hasil panen, dan poin yang dihasilkan. Kemudian ada fungsi display plan yang terdapat di kelas plan. Digunakan untuk menampilkan jumlah pupuk, jumlah air, dan juga status tumbuhan. Nah, di status tumbuhan ini akan diambil dari fungsi get status tumbuh teks yang ada di dalamnya itu jika status tumbuhan 0, status yang akan ditampilkan benih. Jika status tumbuhan adalah 1, maka status tumbuhan yang akan ditampilkan adalah tunas. Kemudian jika status tumbuhan adalah 2, maka status yang akan ditampilkan adalah tanaman kecil. Kemudian jika status tumbuhan 3, maka akan ditampilkan status tanaman dewasa. Dan terakhir, status tumbuhan 4 atau return, maka status tumbuhan yang ditampilkan adalah berbunga. Lalu untuk outputnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, di sini saya akan mendemo program yang telah kami kerjakan. Di sini akan terdapat keluaran, yaitu masukan pilihan Anda, yang dimana ada menu 1, menambahkan tanaman, 2, panen, ketiga itu memberi pupuk, keempat adalah memberi air, dan adalah ekstrak. Baik, di sini saya akan menginput untuk pertama kali adalah angka 1. Nah, setelah kita menginput angka 1, user diwajibkan untuk masukkan jumlah tanaman. Misalkan kita ingin menambahkan tanamannya itu 9. Nah, sudah terdisplay bahwa nama kebun adalah kebun, jumlah tanamannya ada 9, hasil panennya masih 0, poin yang dihasilkan 0, statusnya masih benih, jumlah pupuk 0, jumlah air 0. Nah, lalu kita akan disuruh lagi untuk memasukkan pilihan. Nah, kita di sini akan mencoba apakah tanaman yang baru kita tanam itu akan bisa langsung kita panen atau tidak. Kita akan menginput angka 2. Nah, ternyata di sini dinyatakan bahwa tanaman itu masih kecil dan tidak bisa dipanen. Karena apa? Status dari tanaman kita itu masih benih.
untuk mengubah status tanaman kita untuk menjadi berbunga, maka kita harus memberi pupuk dan memberi air. Di sini kita akan menginput 3 dan 4. Sampai tanaman berbunga statusnya. Nah, di sini status sudah berbunga. Nah, barulah kita bisa memanen tanaman yang sudah kita panen. Kita akan menginput angka 2. Nah, setelah kita menginput angka 2, di sini akan ditanya berapa panenan tanaman yang mau kamu panen gitu. Maka kita disuruh untuk memasukkan jumlah tanamannya. Misalkan kita akan memanen 6 tanaman. Nah, lalu sudah terdisplay bahwa nama kebun adalah kebun dengan hasil dari sisa jumlah tanamannya itu adalah 3, hasil panennya itu 6, dan poin yang dihasilkan 600 itu dari hasil pertanaman dikali dengan 100 dan statusnya adalah berbunga, jumlah pupuknya ada 5, jumlah airnya 1. Nah, untuk mengakhiri program kita akan menginput angka 0. Nah, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.